Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nur Ain Ikhtiarsari dengan NIM 2152213007. Yang kedua, Salsabila Putri Nurdiana dengan NIM 215221 285. Yang ketiga, Agisna Nur Ma'rifah dengan NIM 215221 297. Dan yang keempat, Lailatul Qadriyah Sabiatul Husna dengan NIM 215221 316. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi tentang teori sholat fardu. Sebelum masuk ke materi pengertian sholat fardu, kami akan menyinggung sedikit tentang teori sholat fardu. Sholat adalah perintah agama yang wajib dilaksanakan karena sholat adalah tiang agama. Sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah atas hambanya daripada ibadah-ibadah lainnya seperti puasa dan haji. Bahkan sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Sholat juga merupakan ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW menjelang ajalnya. Sholat juga telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai presentasi yang pertama. Untuk presentasi pertama, membahas tentang pengertian sholat fardu yang akan disampaikan oleh Saudari Laila. Untuk Saudari Laila, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Lailatul Qadriyah Sabiatul Husna, NIM 215221 316 akan mempresentasikan tentang pengertian sholat. Arti kata sholat menurut bahasa adalah doa. Tetapi yang dimaksud pengertian sholat di sini adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Perintah untuk melaksanakan sholat telah banyak tertuang dalam ayat Al-Quran. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman." Sholat sendiri merupakan rukun iman yang kedua setelah syahadat. Nabi SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang telah meninggalkannya, maka ia telah merubahkan agama." Sholat telah disyariatkan sejak awal adanya Islam di Makkah. Sejak awal kenabian, yakni semenjak turunnya Quran surat Al-Muzammil. Nabi telah diwajibkan untuk melaksanakan sholat malam. Sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, umat Islam di Mekah hanya melaksanakan sholat 2 kali sehari, yakni pagi dan petang saja. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Beberapa hikmah menegakkan sholat. 1. Sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. 2. Melaksanakan sholat bersama-sama dengan sabar merupakan sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah. 3. Sholat adalah sarana untuk mengingat Allah di tengah kesibukan manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat sangat penting. Allah bahkan tetap memerintahkan orang yang sakit untuk menjalankan sholat. Bahkan orang yang sedang ketakutan pun harus tetap melaksanakan sholat, meskipun harus mengerjakannya di atas kendaraan, dengan berjalan, atau dengan tata cara khusus. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat tidak wajib, maka ia telah kafir. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena ia malas tetapi masih meyakininya wajib, maka ia harus diingatkan untuk kembali melaksanakan sholat. Jika tidak bisa diingatkan, maka hendaknya ia dihukum dengan hukuman yang bisa membuatnya jera
dan menyadarkan untuk kembali melaksanakan sholat. Bahkan Allah juga mencela orang yang melakukan sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Maksud lalai di sini antara lain suka mengundur-undur waktu sholat sampai tergesa-gesa untuk menjalankannya atau bahkan sampai waktunya habis. Lalai di sini juga bisa bermakna tidak pernah khusyuk sewaktu menjalankan sholat. Raganya sholat tetapi pikirannya pergi kemana-mana, pergi memikirkan kesibukan yang ada di dunia. Terima kasih kepada Saudari Laila atas presentasi yang telah disampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan membahas tentang rukun dan syarat sholat fardu yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Untuk Saudari Salsabila, tempat dan waktu dipersilahkan. Saya Salsabila Putri Nurdiana dengan NIM 215221285 akan melanjutkan presentasi dari Laila. Rukun dan syarat salat fardu. Rukun salat fardu. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Posisi takbiratul ihram dimulai dengan berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir. Namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk sholat sambil duduk bahkan berbaring. Yang kedua, berdiri dalam sholat fardu. Rukun sholat yang kedua ini dilakukan yang mampu sesuai pendapat dari Syekh Wahbah. Yang ketiga, membaca surat dalam Al-Quran. Membaca surat-surat Al-Quran dalam 2 rakaat pertama disepakati para ulama bahwa hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat tidak sah kecuali dengan membaca ayat Al-Quran." Yang keempat, ruku'. Secara etimologi, ruku' artinya membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan tangan memegang lutut. Yang kelima, iktidal. Rukun sholat selanjutnya adalah bangun dari ruku' dan berdiri tegak yang disebut dengan iktidal. Gerakan iktidal dilakukan dengan tumakninah. Selanjutnya adalah sujud. Yang keenam adalah 2 kali sujud. Secara terminologi singkat, sujud bisa diartikan sebagai meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat sholat. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Posisi duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan duduk iftirasy. Duduk iftirasy adalah duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Yang kedelapan, duduk terakhir selama tasyahud. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, duduk terakhir dalam sholat, membaca tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian duduk diam selama bacaan Allahumma sholli ala Muhammad termasuk dalam rukun sholat. Namun pendapat Malikiyah berbeda. Yang masuk dalam rukun adalah lamanya duduk untuk salam. Sementara itu, menurut Hanafiyah, tasyahud awal sama hukumnya seperti tasyahud akhir, yaitu wajib. Yang kesembilan, mengucapkan salam. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya fardu untuk mengucapkan salam yang pertama sebagai tanda keluar dari sholat ketika posisi duduk. Sementara itu, menurut mazhab Hanabilah, kedua salam hukumnya fardu, kecuali dalam sholat jenazah, sholat sunnah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang ke-10 adalah tumakninah. Tumakninah artinya diam sebentar dan tidak terburu-buru. Jumhur dan mayoritas ulama berpendapat tumakninah termasuk rukun atau syarat rukun yang dilakukan saat rukuk, iktidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-11, tertib dalam rukun sholat. Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya melakukan sholat atau semua rukun sholat dengan peraturan. Mayoritas ulama mengatakan tertib dalam sholat hukumnya rukun, wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam 1 rakaat.
Kemudian ada syarat sah sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah sudah balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan wanita seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keenam, masuk waktu salat yang telah ditentukan. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, mengetahui rukun dan sunnah salat. Kemudian syarat wajib salat fardu. Syarat wajib salat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah salat. Berikut adalah syarat wajib salat antara lain. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, mengetahui waktu sholat. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Terima kasih kepada Saudari Salsabila atas presentasi yang telah disampaikan. Untuk presentasi selanjutnya, membahas materi tentang tata cara sholat fardu yang akan disampaikan oleh Saudari Agisna. Untuk Saudari Agisna, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Agisna Nur Marifah, NIM 2152212297. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Salsabila. Tata cara sholat fardu. Dilihat secara umum, sholat fardu 5 waktu sebenarnya memiliki tata cara pelaksanaan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yaitu terletak pada niat, jumlah rakaat, dan waktunya. Nah, berikut ini adalah tata cara pelaksanaan sholat fardu. Yang pertama yaitu adalah niat. Berdiri dengan tegak, menghadap ke arah kiblat, dan berniat melakukan sholat. Niat sholat ini diucapkan dalam hati. Niat dari sholat fardu terdiri dari 5 waktu. Yang pertama, niat sholat subuh, yaitu usolli fardhu subhi arba'a rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat asar. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang keempat, niat sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang kelima, niat sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian, tata cara pelaksanaan sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga untuk laki-laki dan sejajar dengan dada untuk perempuan. Kemudian membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, kemudian kedua tangan disedekapkan pada dada. Setelah itu membaca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma anna minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kelima, membaca surat atau ayat Al-Quran.
Setelah membaca surat Al-Fatihah, disunatkan membaca surat atau ayat Al-Quran. Misalkan membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan lain sebagainya. Yang keenam, ruku. Setelah selesai membaca surat, lalu mengangkat kedua tangan setinggi telinga, seraya membaca takbir, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membungkukkan badan. Kedua tangan memegang lutut, dan ditekankan antar punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna membaca kalimat Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, iktidal. Setelah selesai ruku, lalu bangkitlah dengan tegak seraya mengangkat kedua tangan setinggi telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan dengan membaca Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa mil'um ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang kedelapan, sujud. Selanjutnya melakukan sujud dengan meletakkan dahi di bumi dan ketika turun membaca Allahu Akbar. Dan ketika sujud membaca tasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud, kemudian duduk seraya membaca Allahu Akbar. Dan setelah posisi duduk, lantas membaca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang ke-10, sujud kedua. Sujud kedua dilakukan seperti pada saat sujud pertama, baik cara maupun bacaannya. Yang ke-11, duduk tasyahud atau tasyahud awal. Apabila sholat kita terdiri dari 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pada rakaat kedua ini kita duduk untuk membaca tasyahud awal, yaitu dengan duduk kaki kanan tegak dan kaki kiri kita duduki. Bacaan tasyahud awal yaitu At-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-12 adalah tasyahud akhir. Pada saat tasyahud akhir, cara duduknya adalah sebagai berikut. Pantat langsung ke tanah dan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan tetap tegak menekan ke tanah. Adapun bacaan tasyahud akhir seperti halnya tasyahud awal, namun ditambah dengan sholawat atas keluarga Nabi Muhammad dengan lafaz sebagai berikut. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang ke-13 atau yang terakhir adalah salam. Sesudah tasyahud akhir, maka setelah itu kemudian salam dengan menengok ke kanan sambil membaca salam yang pertama dan menengok ke kiri seraya membaca salam yang kedua. Adapun bacaan salam baik yang pertama maupun yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan salam ini maka berakhirlah sholat kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Agisna atas presentasi yang telah disampaikan. Untuk presentasi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri yang akan membahas materi tentang keutamaan sholat fardu. Keutamaan sholat fardu. Sholat fardu dapat menggugurkan dosa-dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya
sholat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Keutamaan sholat fardu yang kedua yaitu sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang sholat, lalu beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Hamam, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad nomor 6288. Keutamaan yang ketiga yaitu sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Keutamaan yang keempat adalah sholat menjadi sarana untuk mengingat Allah. Menjalankan sholat 5 waktu juga menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Keutamaan sholat yang selanjutnya adalah sholat dapat menjadi penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Keutamaan sholat fardu yang selanjutnya adalah sholat sebagai amalan utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 Fathul Bari. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang bisa menjadi acuan teman-teman untuk mendalami materi tentang sholat fardu. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar pada Classroom dengan menyebutkan nama dan NIM. Pertanyaan kami batasi 5 orang penanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.